Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. Akhirnya setelah penantian panjang, Islam mendapatkan kembali pertandingan main event yang sudah lama ia inginkan. Dan ini sejalan dengan wasiat mendiang almarhum Abdul Manap Nurmagomedov yang menginginkan Islam untuk bergerak maju setelah Khabib pensiun. UFC Vegas 31 tanggal 17 Juli 2021 kemarin seharusnya bukan menjadi main event pertama Islam. Sebelumnya, Islam sempat dijadwalkan bertanding dalam main event UFC Vegas 14 tanggal 14 November 2020 silam melawan Rafael dos Anjos. UFC Vegas 14 ini seharusnya menjadi momen yang spesial. Pertama, karena ini akan menjadi main event pertama Islam Makhachev untuk membuktikan levelnya dengan bertempur langsung melawan fighter elite UFC. Dan kedua, karena ini akan menjadi kesempatan comebacknya sang mantan juara UFC Lightweight, Rafael dos Anjos. Namun Islam harus menarik diri karena infeksi Staphylococcus. Dikarenakan insiden Islam yang mendadak ini, UFC 14 hampir dibatalkan. Namun The Irish Dragon Paul Felder, yang saat itu berada di ranking 7, memberanikan diri untuk mengisi posisi Islam ini melawan Rafael dos Anjos. Namun sayang, persiapan yang kurang ditambah level Rafael dos Anjos yang tidak main-main, membuat Paul Felder dibuat tak berdaya selama 5 ronde penuh. Sehingga Rafael dos Anjos menang unanimous decision dan mengambil posisinya di ranking 7. Akibat penarikan diri yang Islam lakukan ini, ia kesulitan mencari lawan. UFC Lightweight seolah bergerak meninggalkan dirinya, mengingat di bulan Januari kelas ini dibuat ramai dengan UFC 257. Dustin Poirier versus Conor McGregor, dan Michael Chandler versus Dan Hooker. Jajaran 5 besar punya urusannya masing-masing, sedangkan ranking 6-10 tidak ingin mengambil resiko melawan Islam Makhachev, terutama Rafael dos Anjos. Dengan posisi ranking 7 yang sudah ia amankan, Rafael tidak ingin mengambil resiko melawan Islam yang saat itu belum masuk 10 besar. Akhirnya Thiago Moises lah yang berani menjawab tantangan Islam yang haus akan pertandingan ini. Thiago Moises bukanlah petarung sembarangan. Ia adalah penyandang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu di bawah Paulo Stickert. Tempat ia berlatih pun bukanlah gym sembarangan. Thiago Moises datang dari gym American Top Team, gym elite yang mencetak banyak fighter kelas dunia seperti Dustin Poirier, Jorge Masvidal, Amanda Nunes, dan lain sebagainya. Dalam interview pun, Khabib berkata bahwa Thiago Moises akan menjadi lawan yang lebih sulit ketimbang Drew Dober yang menjadi lawan terakhir Islam. Tapi yang terjadi adalah dominasi total. Perbandingan kemampuan striking apalagi ground game antara Thiago dan Islam bagaikan bumi dan langit. Semua itu dapat dengan jelas tergambar dalam statistik. Islam berhasil mendaratkan 148 serangan, sedangkan Thiago hanya 18. Dan yang lebih spektakulernya lagi adalah waktu kontrol sebanyak 8 menit 11 detik. Waktu kontrol ini bisa dibilang luar biasa, mengingat lawannya adalah seorang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Namun meskipun menang secara dominasi total, Islam sendiri sedikit kecewa dengan penampilannya kemarin. A little bit I'm sad because he take me down, because I don't believe he gonna take me down, but I give him legs, I give him my legs, make him pressure, make him tired when he try to take me down, but he catch double leg and I try to defend, but he close, but it's okay. And when he try and he close, I try to give him choke, but he escape. He's good jiu-jitsu. That's why a little bit, but I'm take him down too, give him slam, it's okay. Ketika Khabib merajai divisi ini dan nama Islam mulai naik, usai mengalahkan Gleison Tibau, orang-orang mulai membanding-bandingkan Islam dan Khabib. Dan Islam menjawab bahwa dia ini memiliki persenjataan lebih lengkap dari Khabib. Selain dipersenjatai dengan kemampuan gulat, ia juga memiliki striking yang tidak main-main. Pertandingannya melawan Gleison Tibau memang menjadi salah satu contohnya. Pukulan kilat itu berhasil mengalahkan orang yang sampai sekarang diperdebatkan menjadi orang yang pernah mengalahkan Khabib. Dan selain pertandingannya melawan Tibau, pertandingannya kemarin melawan Moises pun membuktikan level strikingnya yang elit. Dan kocaknya, di bangku cadangan, seluruh timnya memarahi Islam dan menyuruhnya untuk bergulat. Hey, I have good striking, but these guys, my corner, always pressure me. Hey, let's take this down, take this guy down, take this guy down. That's why I cannot show you guys all my skills in striking, but I can compete with anybody in my division,
Tapi salut juga sih sama Islam, karena dia tetap mendengarkan nasihat timnya. Pertanyaan selanjutnya adalah nama yang diinginkan untuk menjadi target selanjutnya. Let me think, if they gonna like give me a choice, let's do with Tony, because we have good history with him, The Khabib supposed to fight with him like 5-6 times. Let's finish this, I'm gonna finish this. That would be like And a I'm way gonna show people around the world like Tony not Khabib level, People don't understand how Khabib have pressure, like I cannot explain to you guys, but I think you know everything. Gue agak menyayangkan satu nama luput dari mentionan Islam Makhachev, yaitu Dan The Hangman Hooker. Gue setuju banget dengan komentar Clever Spot dalam video recapannya. Kalau Islam menang atas Tony atau Rafael Dos Anjos, rasanya kurang berarti. Karena seluruh fans MMA tahu, Tony dan Rafael Dos Anjos sudah bukan di umur prima mereka lagi. Dan lawan yang tepat itu adalah Dan Hooker. Dan Hooker pun banyak menyindir Islam melalui Twitter. Katanya, "Takut? Haha, lihat lagi timeline saya. Saya pergi berperang dengan Felder dan Poirier ketika kamu sibuk mencuit. Dan kedua peperangan saya membuat pertandingan kamu di Sabtu kemarin seperti pesta kelitikan. Jika kamu punya masalah, kita bisa bertanding di bulan September." Islam menginginkan satu kemenangan lagi di tahun 2021 ini dan menyasar kemenangan finish. Semoga saja lawan itu adalah lawan yang tepat. Terakhir untuk menutup video ini, gue ingin menyisipkan pertanyaan dan jawaban favorit gue dari post-fight interview Islam kemarin. Sudah bukan rahasia, setiap kali Islam bertanding, orang akan selalu membanding-bandingkannya dengan Khabib. Dan hal ini adalah hal yang biasa terjadi bagi seorang suksesor. Dia akan terus dibanding-bandingkan dengan pendahulunya. Sehingga banyak juga fans MMA yang berkomentar, "Janganlah Islam dibanding-bandingkan terus dengan Khabib. Biarkan dia mengukir namanya sendiri." Dan salah satu wartawan menanyakan hal ini kemarin. Apakah Islam risih terus dibanding-bandingkan dengan Khabib? If somebody say I'm like Islam, like almost same like Khabib, I agree with this. I wanna be like Khabib, He's great man, He's champion. He have a lot of money now, he have everything now, but he's still humble guy. He's coming to USA without his family. He stay here 1-2 months just for help, He don't take money, nothing. He just come and help all team. He do everything for team, He rent big house for team. He rent a lot of cars for team, and nobody pay. He pay for everything, That's why I cannot explain to you about like Khabib, because he do a lot of stuff, but nobody know this. But we always have to tell him thank you. Minggu depan kita akan ada pertandingan seru kelas bantamweight. Kembalinya sang mantan raja kontroversial bantamweight TJ Dillashaw melawan ranking 2 UFC bantamweight Cory Sandhagen. Dan admin Radio Tempur bakalan nemenin Bung Bram Lunardi dalam series mingguan live recap UFC Fight Night. Jadi hari Minggu nanti pantengin terus ya channel Bung Bram. Demikian berita kilat hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.